Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tema judulnya The Focus and Locus of Motivation. Ya, The Focus and Locus of Motivation. Mungkin ada yang di antara Anda itu merasa belum familiar ya dengan beberapa kosakata yang ada di sini. Terutama saya yakin kata locus ya. Kalau fokus mungkin Anda udah tahu, tapi saya jelaskan sedikit ya. Jadi fokus itu bicara tentang, kalau di sini berarti kan focus of motivation. Focus of motivation ini bicara tentang apa sih yang kalau seseorang perhatiannya diarahkan ke situ, difokuskan ke situ pikirannya, itu akan membuat dia termotivasi. Nah, sementara locus of motivation, ya, locus of motivation bicara tentang dari mana sumber seseorang itu bisa termotivasi. Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Karena ini dalam rangka kita jadi mengerti diri kita sendiri. Gua mau memotivasi diri gua tuh gimana caranya? Atau inyong arep memotivasi wong liya. Nah, kalau bahasa Banyumasnya gitu. Bagaimana caranya? Kita perlu tahu ini. Nah, kita sekarang bahas dulu tentang focus of motivation. Jadi ini sangat sederhana sebetulnya. Orang itu memiliki dorongannya sendiri-sendiri. Meskipun seiring waktu kadang orang belum tentu itu terus yang membuat dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Ada orang yang tergeraknya dengan uang, ya. Jadi dia kalau diiming-imingin uang mesti cepet deh pokoknya. Coba dah sana diberesin lah. Ya antar lah. Diketunggu sehari 2 hari gak dikerjain terus. Cepetan. Nih gua kasih 100.000 kalau lu selesai. Oh siap bos. Ini mirip kayak Pak Ogah ya. Jadi cepet dulu dong ya. Oke. Uang. Ada yang dia itu namanya wisata. Ya ada. Jadi dia kalau diiming-iming Anda akan mendapatkan hadiah sekian juta. Gak tertarik tapi hadiah yang akan Anda dapatkan adalah jalan-jalan ke Eropa. Wah, dia seneng banget gitu loh. Padahal mungkin secara nominal itu lebih sedikit atau sama dengan hadiah berupa uang. Tapi dia karena memang focus of motivation-nya di sini, dia lebih termotivasi. Apa yang menggerakkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu? Nah, jelas ya. Jadi kita kudu kenalin nih, uang atau apa gitu loh. Jadi jangan pukul rata bahwa semua orang itu terus pendorongnya uang. Ya, nggak selalu orang itu mata duitan. Nah, saya sekarang mau membahas tentang locus of motivation. Locus of motivation. Nah, ini kok gerak-gerak sih. Nah, locus of motivation ini lebih saya bicarakan gini. Ada 2 tipe lokusnya, ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau dari pengkonsepan saya eksternal. Jadi orang yang locus of motivation-nya itu eksternal, saya bahas dulu yang ini deh, ya. Itu dia cenderung termotivasi itu karena dari luar. Misalnya dimotivasi orang lain. Misalnya melihat orang lain berhasil, dia terinspirasi, dinasihati orang lain, dan disugesti orang lain. Pokoknya orang lain. Nah, orang yang locus of motivation-nya dari luar ini, ya, memiliki kecenderungan dia orangnya ekstrovert. Ya, sekali lagi tidak selalu, tapi memiliki kecenderungan orang ini ekstrovert. Jadi memang dia sukanya berkomunikasi dengan banyak orang, jalan-jalan, pokoknya ketemu orang lah intinya. Nah, ini mirip kayak istri saya. Istri saya itu dia cenderung lebih ekstrovert dibanding saya, dan dia itu suka sekali ketemu orang. Kalau saya kan kebalikannya, nanti saya bahas. Jadi sehari gitu nggak ketemu banyak orang gitu, dia rasanya ada yang hampa gitu. Nah, di satu sisi ada satu kelebihan dari orang yang locus of motivation-nya itu eksternal. Kenapa? Dia mudah untuk dimotivasi. Jadi dia lagi down, lagi sedih gitu, terus aku kasih misalnya motivasi misalnya. Atau Anda seorang yang locus of motivation-nya eksternal, nonton video ini tuh langsung, gue termotivasi gitu ya.
Tapi ada sisi buruknya kalau seseorang itu locus of motivation-nya eksternal. Artinya apa? Dia mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Jadi dia kalau salah pergaulan atau salah teman, ya temannya mungkin dia lagi down, temannya malah bikin dia lebih down lagi, dia akan susah untuk up. Jadi min plus ya, mudah disugesti. Tapi masalahnya sugesti ini belum tentu adalah sugesti yang memberdayakan dari lingkungan gitu. Jadi kudu pinter-pinter banget mencari pasangan hidup, kudu pinter-pinter mencari teman gitu loh. Orang yang locus of motivation-nya eksternal. Nah, sementara orang yang locus of motivation-nya internal, ya, locus of motivation-nya internal, orang ini cenderung sumber dia termotivasi itu dari dalam. Jadi ini bukan diiming-imingin dari luar. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya. Saya itu seperti itu. Gampangannya gini, orang lain mau bilang apa? Orang lain mau memotivasi apa? Kalau memang saya itu tidak memutuskan atau saya itu tidak punya satu motivasi tentang hal itu saya tidak akan tergerak. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa memotivasi saya adalah diri saya sendiri. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan tentunya selalu. Kelebihannya, orang lain mau ngomong negatif apapun tentang saya, mau meremehkan cita-cita saya nggak peduli. Ya, pokoknya segala sesuatu dari luar saya bisa abaikan. Tapi jeleknya adalah ketika saya sedang down misalnya, maka tidak ada satupun orang yang bisa memotivasi saya. Karena saya baru termotivasi kalau saya termotivasi. Nah, ini dia min plusnya tuh, dia lebih kebal terhadap virus-virus lingkungan. Tapi repotnya dia kadang kalau sedang terjangkit penyakit lemah motivasi, dia nggak bisa disembuhkan oleh pihak lain kecuali oleh dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini cenderung introvert. Memang dia kurang suka bertemu banyak orang, ya terlalu sering berada dalam suatu keramaian crowd gitu ya. Dia nggak suka. Nah, pertanyaannya adalah Anda tuh tipe yang mana? Banyak orang tidak mengenali ini ya, sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam memanajemen dirinya. Dia sedang down ya. Kemudian dia minta merosot nih. Minta orang lain untuk memotivasi dia gitu kan. Ya, kalau dia seorang yang tipenya eksternal itu ngaruh, tapi kalau tipenya dia internal percuma saja kalau menurut saya. Nah, atau kita punya satu kelompok yang kita pimpin, lalu kita mau memotivasi mereka. Ini ada orang kok saya motivasi apapun ya kok tidak tergerak ya. Oh, ternyata dia tuh adalah tipenya yang sumber motivasinya internal. Nah, jadi perlakuannya akan beda teman-teman. Untuk orang-orang yang locus of motivation-nya eksternal, kita bisa arahkan, kita bisa direct. Nih kamu bisa mencapai ini nih, bagus banget loh buat kamu. Kamu kalau punya ini, keren banget itu pasti kamu akan seneng banget, gitu. Misalnya gitu. Tapi kalau orang-orang yang locus of motivation-nya itu internal, kita tidak memberikan masukan seperti itu. Kita justru mengajak berdialog. Misalnya, apa sih yang paling kamu inginkan dalam hidup kamu? Dan apa yang kamu rasakan kalau itu tercapai? Jadi digali sampai orang itu sendiri menemukan, oh iya ya, sebetulnya ini yang saya inginkan. Nah, banyak orang itu copy paste impiannya orang lain. Ya, copy paste impiannya orang lain, copy paste bagaimana caranya dia memotivasi diri. Ada satu batasan, karena itu tadi, orang itu tidak selalu sama. Jadi kalau Anda mengcopy sesuatu hal lalu mempastenya ke diri Anda, di mana itu tidak kompatibel dengan yang Anda paste ya kepada diri Anda, itu malah justru akan merusak diri Anda sendiri. Pertanyaannya, bisakah fokus dan lokus ini bergeser? Artinya orang yang tadinya fokusnya uang bisa nanti suatu saat bergeser bukan lagi uang. Oh bisa sekali. Misalnya orang yang waktu masih melarat itu motivasinya uang. Nanti kalau duitnya udah banyak banget, itu dimotivasi pakai uang tuh kurang membuat dia bergerak. Ngapain dong? Saya sudah mampu kok, sudah punya kok. Misalnya nih, ada orang yang jika Anda melakukan ini, Anda akan berkesempatan mendapatkan undian sekian juta rupiah gitu loh. Kalau orang yang memang masih kekurangan uang kan termotivasi untuk mengikuti undian seperti itu.
Tapi kalau misalkan orang itu udah kaya, ngapain ya aku aja bisa beli sendiri, ngapain ya tabunganku aja lebih banyak. Nah seperti itu contohnya, jadi bisa bergeser. Begitu pula locus of motivation juga bisa bergeser, ya. Jadi orang yang tadinya itu introvert banget bisa jadi extrovert, atau kebalikannya extrovert bisa jadi introvert banget. Jadi balik lagi, kalau udah bicara manusia tuh tidak ada yang satu yang saklek pasti ya. Segala sesuatu mungkin berubah, ya. Tapi ada juga mungkin yang cenderung tetap gitu. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.